لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربي بالحق ونودوا أنتكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Masyiril jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Iman dan takwa yang kita aplikasikan dengan amal. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk beramal ibadah kepadanya. Semoga apa yang kita lakukan hari ini akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan rahmat, ampunan, cinta dan keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimakumullah, di awal surat Al-Baqarah dikatakan bahwa Al-Quran adalah sebuah kitab yang telah Allah turunkan, telah Allah wahyukan sebagai kitab yang hak, yang tidak ada lagi keraguan padanya, yang akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi kalau kita nak jadi jemaah takwa, kita harus ke Al-Quran. Petunjuk ada di situ. Jadi berulang kali khotib Jumat itu berkata, marilah kita bertakwa. Jadi lo mana kita baca bertakwa, kita baca Al-Quran. Kita kinai niat apa? Niat petunjuk di Al-Quran. Lo mana maka kita baca takwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu ada amal yang dilakukannya. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Orang yang beriman berpeluang menjadi takwa. Dan orang yang bertakwa melakukan amal perbuatan. Maka dilanjutkan pada ayat yang ketiga, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi kalau orang itu dikatakan takwa, amal awalnya menurut surat Al-Baqarah yaitu kita sholat dan berinfak. Sholat dan berinfak. Kalau mudah ini jauh-jauh. Ini hari di awal surah Al-Baqarah mudah. Jadi lakukan setiap hari kita sholat 5 waktu yang wajib mudah. Arti sholat itu kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertanya, kenapa kita harus sholat? Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita bersahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang
Kita akan terhubung kepada Allah, terhubung kepada Rasulullah. Allah yang kita sembah. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Dengan salat. Bagaimana praktik salat? Ikuti Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Sallu kama ra'aitumu usolli." Jadi ketika salat itu terhubung, Pak, kepada Allah, terhubung yang telah menciptakan kita, yang kita jadikan Tuhan lalu kita sembah, kepada Rasulullah terhubung. Karena Rasulullah yang mengerjakan salat pertama sekali, memberikan contoh bagaimana salat. Lalu terhubung juga dengan sahabat. Kita tidak bertemu dengan Nabi. Yang melihat Nabi salat itu para sahabat. Maka yang meriwayatkan hadis-hadis tentang salat itu para sahabat Nabi. Maka kita terhubung dengan Allah, terhubung dengan Rasulullah, terhubung dengan para sahabat, terhubung juga dengan para tabi'in. Kita tidak melihat sahabat, yang melihat sahabat para tabi'in. Kita juga tidak bertemu dengan para tabi'in. Ada tabi'ut tabi'in. Kita juga tidak bertemu dengan mereka, maka kita bertemu dengan orang-orang yang mengikuti setelah mereka, maka disebut tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, yaitu para ulama yang datang belakangan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Maka itulah selawat itu dikatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Artinya orang yang mengikuti jejak Rasul, sahabat, tabi'in. Begitulah salat, terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah salat, maka ada lagi perintah Allah, yaitu berinfak. Infak itu dari mana? Kata Allah, dari rezeki yang telah aku berikan kepadamu, maka berinfaklah. Paling lemah kita, Allah kasih rezeki, di rezeki itu impakan. Jadi ada luka, kita nak berinfak. Dari mana? Dari rezeki yang Allah kasih. Maka orang yang beriman bertakwa suka berinfak. Kalau dia hanya sholat tidak berinfak, berarti belum takwa, imannya pun diragukan. Berinfak kepada siapa? Kepada keluarga. Infak kepada keluarga, istri dan anak, itu diinfak, menjadi nafkah dia. Infak wajib. Infak kepada kerabat, saudara, kakak, adik. Infak kepada orang tua, infak kepada fakir miskin, infak kepada anak yatim, infak kepada orang yang dalam perjalanan kehabisan dana, Ibnu Sabil, itu infak, Pak, bukan zakat, infak. Jadi bedanya infak dengan zakat itu, kalau zakat memiliki syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, kalau infak tidak. Kalau zakat misalnya harus sampai nisyab, zakat harta harus 1 tahun. Zakat perdagangan adanya laba, adanya keuntungan. Zakat pertanian adanya hasil. Zakat pertanian antara 5 sampai 10%. Harus minimal penghasilan 650 sampai 750 baru sampai zakatnya. Jadi ada ngetam padi. Kalau sudah sampai sedemikian, ada kewajiban zakat. Padi kita diairi 10%. Ada yang usaha tani kaul, petani kopi, itu ada zakatnya ketika sudah sampai 650 atau 750. Apalagi seton. Zakat kaul itu 5%. Seperti zakat anggur, sayur mayur, semuanya ada zakatnya sebenarnya, Pak. Tapi ada ketentuan dan syaratnya, ada nisabnya. Tapi kalau infak tidak. Boleh duit 1 juta, kamu infakkan 50.000, berarti 5%. Kamu boleh duit 10 juta, kamu infakkan 2 juta. Tinggal hitung 20% dan bebas. Apalagi kalau orang berinfak kepada alim ulama, orang ahli agama yang bisa
Jadi jangan salah, dia harus alim, soleh, pakai, dan akimah. Itu yang benar-benar. Kalau sekedar ustaz saja harus hati-hati, belum tentu dia. Jadi syaratnya 4. Kalau kamu ketemu dengan orang yang ini, kamu berinfak dengan ini, pahalanya sungguh sangat luar biasa. Karena berinfak kepada waris Rasul, pahala berinfak keluarga luar biasa, ni anak yatim luar biasa, ni fakir miskin luar biasa, ni hendung babang luar biasa. Berinfak kepada alim ulama itu lebih besar lagi, beribu-ribu kali lipat. Ditanya oleh seorang santri, kenapa bisa begitu? Ternyata apabila kalian berinfak kepada alim ulama, infak kalian akan diingat oleh alim ulama itu sampai di akhirat. Kalau kamu menjual kaji saja mungkin diingat sampai dia mati. Tetapi kalau para alim ulama waris Nabi, diingat sampai di akhir nanti. Kamu ketika di padang mahsyar akan dicakari. Itu luar biasanya. Makanya orang-orang kalau di beberapa daerah besar royal kepada alim ulama karena itu. Bahkan ada lagi yang luar biasa, ada dinasihatkan oleh guru. Kenapa berinfak kepada alim ulama? Kalau kita ngenjuk langsung di fakir miskin, kadang-kadang segan. Tapi kalau ulama itu kalau kasih, dia akan peduli dengan fakir miskin. Karena kalau ulama yang hak sangat peduli dengan fakir miskin. Kalau ulama itu benar-benar hak, fakir miskin nyari ulama dia takut-takut. Karena takut dicemooh. Banyak kita ini berinfak tapi cemooh. Padahal kata Allah, janganlah kalian berinfak kemudian menyakiti penerimanya. Maka banyak orang mengandalkan ulama, karena ulama yang akan menyampaikan infak itu lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim walillahi junus samawati wal ard wa kana Allah aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali salli alaihi wasallim. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka hamidum majid wa ya qadil hajat ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ifina bihalalika an haramika bi ta'ati al manisati bi fadlika aman siwa. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na Rabbana wa tahmil alayna isran kama talazina qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal